Ayo, Ina, Ina. Kasih naik lagi kalau bisa. Tidak ada biar servis. Ya, saya siap materi dulu. Sisi dulu. Sudah? Kasih. Sidang penjelasan mungkin dong LM sama si Ero. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Ya, mohon maaf terlambat sampai setengah jam ya. Ada dua masalah teknis. Yang pertama, lagi. iya, yang pertama saya tadi masih bersama CGP di kelas A dan kegiatannya baru selesai. Yang kedua, ada masalah teknis ya, error soal link yang saya bagikan ya. Mudah-mudahan ini semua bisa bergabung ya. LMS saya yang kemarin untuk kelas B sudah bisa digunakan. Mungkin ada teman-teman yang LMS-nya belum bisa digunakan ya. Ada Pak Franciscus ya, saya terima dulu. Oke. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini saya minta salah satu dari Bapak Ibu CGP untuk pimpin doa. Tadi di kelas A kita karena terlalu serius lupa berdoa. Ya. Ibu siapa? Ibu Maria. Silakan Ibu Maria pimpin doa dulu. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Saya mohon izin untuk memimpin doa dalam keyakinan saya Katolik. Yang lain silakan menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau masih berikan kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk berkumpul bersama di dalam hari ini kami akan melaksanakan kegiatan presentasi hasil diskusi kami. Kami mohon penyertaan-Mu selama kegiatan ini, kiranya banyak kami semua boleh mendapat banyak hal baru dalam pendidikan untuk menjadi guru penggerak. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Maria. Saya terima Sama-sama. lagi. Ya, ada yang mau bergabung Pak Geradus ya. Oke. Ya, saya tampilkan layar dulu ya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Sudah Baik. Bapak. Ya, Bapak Ibu CGP hebat. Kita bertemu. Ya, ini ada Sudah, bel Bapak. lagi. Ini baru mau bicara ada yang bel bertamu lagi. Saya harus terima dulu. Ibu Maria ke Wawahon ya. Oke. Oke, saya absen dulu ya. Sudah ada yang pertama di Pak Franciscus ya. Ada, Bapak. Ya.
Ada Pak Gradus. Hadir Bapak. Iya. Ibu Maria ada ya, tadi Ibu yang pimpin doa. Siap, ada Bapak. Ada Ibu Maria Kewa. Ini kita ada 3 Maria Hadir, ya. Bapak. Ada Pak Ponsi ya. Ada Bapak. Ada Pak Ridwan. Hadir Bapak. Iya, Selamat pagi. selamat. Pagi apa siang nih? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Iya. Ada Pak Tarsi. Siap Bapak, selamat pagi. Ya, pagi. Ada Ibu Vero. Ibu Veronica. Ya, ada Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ada Pak Yohakim. Siap hadir Bapak. Ya. Kita lengkap kayaknya hari ini. Yang terakhir Ibu Yosef ya. Pak Yosef. Sorry. Siap, hadir Bapak. Sudah 3 kali pertemuan untuk kelas B ini tidak ada pengajar praktiknya ya. Pertemuan pertama ada Pak. Oh, pertemuan pertama ada. Pertemuan pertama ada Bapak. Pertemuan pertama dan kedua ada. Oh ya mungkin Pertama dan kedua ada. Kedua juga ada. Oh iya. Pak Valen. Kalau kelompok kami ke Pak Valen. Iya. Baik. Kalau kami Mungkin sedikit lagi sudah bergabung. Oke, Bapak Ibu. Salam dan bahagia bertemu kembali. Sehat walafiat semua. Sehat Bapak. Sehat Bapak. sehat. Ini yang Sehat pertama. Bapak. Puji Yang Tuhan. pertama jawab sehat, tapi sepertinya suaranya ada beban itu. Sehat, Bapak. Ah, itu beban. Oke, baik. Saya percaya kita semua sehat walafiat ya. Bapak Ibu, saya apa yang bunyi lagi? Jangan sampai ada yang mau bertamu. Tidak ada. Ya, saya sudah bagi layar. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu untuk ketiga kali di ruang kolaborasi sesi 2 masih dengan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan identitas modul masih paradigma dan visi guru penggerak modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di ruang kolaborasi sesi 2 3 JP bersama saya. Saya tidak tulis nama saya karena Bapak Ibu sudah saya perkenalkan di 2 pertemuan sebelumnya, dan yang menjadi kompetensi lulusan di 7 ada 2 juga sudah saya bacakan kemarin, jadi saya cukup tunjukkan. Ada capaian umum modul juga 2 seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Ada 3 capaian khusus modul seperti yang tertera juga di layar Bapak Ibu. Dan kita diatur oleh 5 agenda seperti biasanya. Ada pembukaan yang sudah kita sama-sama lalui dan sedang berada dalam pembukaan, sudah doa, sudah saling sapa. Lalu kemudian ada refleksi pembelajaran modul, ada aktivitas sesi, ada review aktivitas pembelajaran, dan kemudian penutup. Dan oleh karena itu kita akan masuk pada refleksi pembelajaran modul kemarin. Namun sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Bapak Ibu guru penggerak hebat, calon guru penggerak hebat, ada kurang lebih 2. Yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait
penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Oke, lalu yang akan menjadi skenario pembelajaran kita diatur oleh waktu. Tadi kita mulainya agak terlambat, sehingga nanti kita akhiri juga agak terlambat. Dengan penyambutan ada 25 menit, terus presentasinya kita pakai 90 menit, penguatan 20 menit, dan penutup 10 menit. Rupanya ada bunyi-bunyian lagi, saya cek dulu. Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Oke, Bapak Ibu. Oh, ada satu lagi sebentar ya. Pak Valentinus Stefanus. Oke. Iya. Oke, Bapak Ibu. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi pembelajaran sebelumnya di sesi pertama. Silakan, siapa yang mau sampaikan? Pak Yohakim, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak. Ya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam. Review refleksi tentang materi di sesi 1 itu kemarin luar biasa, karena baru saya tahu bahwa ternyata di kearifan lokal di sekitar kita itu bisa kita kaitkan dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kita masukkan di dalam kelas. Sebenarnya begitu yang murid-murid suka, tetapi selama ini kita melambung jauh tinggi, tetapi peserta didik tidak kurang mengerti. Akan tetapi dengan pembelajaran yang itu saya menyadari bahwa ternyata di sekitar kita itu banyak media, banyak hal yang nanti kita kaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas atau dalam bentuk proyek dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya, Bapak. Saya kembali. Ya, kita beri aplaus untuk pikiran yang luar biasa dari Pak Yohakim. Ya, masih ada lagi. Silakan, saya tidak tunjuk. Angkat tangan. Raise hand yang mau sampaikan review. Sudah ada? Ya, saya Bapak. Oh, Pak Gradus, silakan Pak Gradus. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Pak Gradus. Siang, Pak. Review tentang pembelajaran pada sesi 1 kemarin. Saya juga mempunyai pemikiran sama dengan Pak Yakin, yakni bahwa kami sebagai guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan implementasi nilai-nilai dasar yang dilakukan atau pembiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat itu ternyata kita kaitkan dengan pola pemikiran KHD itu, bahwa ternyata benar Bapak, nilai-nilai budaya lokal yang kita anut, pembiasaan yang kita anut dalam lingkungan masyarakat itu bisa memberikan nilai tambah kepada sekolah, dalam hal ini guru dan peserta didik, di mana nilai-nilai budaya tersebut bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Ada beberapa nilai yang contoh saja sebentar akan kita bahas atau kita presentasikan secara bersama-sama. Nilai-nilai dari budaya lokal itu kita bisa sandingkan dengan ajaran dari Ki Hajar Dewantara.
sehingga ternyata nilai-nilai di dalam masyarakat sangat berguna dan mempunyai nilai manfaatnya bagi pembelajaran di sekolah, Bapak. Jadi kira-kira saya punya pemikiran atau mengertinya seperti itu, Bapak. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Gradus, luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Gradus. Senada dengan apa yang disampaikan Pak Yohakim tadi. Oh ya, ada lagi Ibu Maria berdua ya. Jadi ini saya pilih Ibu Maria mana duluan ini. Ibu Maria Edelweiss, silakan. Baru kemudian Ibu Maria Kewa. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Ya, Bapak. iya. Selamat siang, Bu. Saya sependapat dengan Pak Yohakim dan Pak Gradus. Jadi setelah diskusi kemarin baru saya menyadari bahwa ternyata kita punya budaya dan tradisi itu bisa diajarkan atau bisa menjadi dasar untuk mengajarkan ini karakter kepada siswa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini itu tidak pernah dibuat dalam selama mengajar atau mendidik Ya, anak-anak, Mama. itu tidak pernah, saya sendiri tidak pernah Ya, lakukan ya. gitu. Ya, Padahal budaya dan tradisi kita itu merupakan jati diri kita. boleh. Jadi sebenarnya itu Ya, penting untuk Tapi tempat- diajarkan kepada anak-anak. Tapi tempat ini bagaimana? Jadi Bisa nanti tidak datang baru lihat. tidak dengan Bisa. secara Oke. langsung Bawa saja. mengajarkan kepada anak-anak budaya kita itu apa saja, tetapi kita mengingatkan dalam situasi-situasi tertentu Halo. atau kegiatan-kegiatan tertentu, mungkin Halo, Pak dengan dulu. kita mengingatkan kepada mereka, kalau ada begini yang harus dilakukan siswa itu seperti apa, sesuai dengan tradisi atau budaya kita. Nah, itu yang selama ini tidak pernah dilakukan. Padahal itu penting sekali untuk membentuk karakter siswa dan juga membentuk jati diri mereka. Dari saya sekian Bapak, itu saja. Ya, terima kasih Ibu Edelweiss, kita beri aplaus. Ya, masih senada ya semua. Luar biasa. Ibu Maria yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Guru hebat, Bapak dan Ibu Guru yang hebat. Baik Bapak, tentang budaya ini sangat menarik bagi saya, karena yang saya alami selama di sekolah itu biasanya budaya itu hanya sekitar perayaan saja bagi saya. Setiap kali ada festival kita hanya ikut begitu saja, tetapi ternyata setelah kami mempelajari, setelah adanya pemikiran juga yang bagus dari Ki Hajar Dewantara ini, ternyata budaya kita tuh punya banyak nilai-nilai bagus yang bisa kita terapkan dalam pendidikan. Ini yang saya lihat itu terutama dalam karakter, membentuk karakter anak. Jadi untuk zaman sekarang ini kita memperkenalkan budaya kepada anak-anak mungkin saya lihat agak sulit. Maksudnya kalau kita tidak sering memperkenalkan, kalau kita tidak terus sering memperkenalkan kepada anak itu, bisa-bisa anak-anak peserta didik itu bisa lupa karena mereka sibuk dengan adanya budaya sekarang arus digitalisasi yang semakin modern, di mana anak-anak tuh lebih cenderung untuk bermain HP, bermain game, nonton YouTube, tetapi mereka lupa untuk mengakses kita punya budaya-budaya yang ternyata punya banyak kaya akan nilai-nilai yang bagus. Jadi bagus sekali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini kita sandingkan dengan budaya-budaya kita yang ada di khususnya di Kabupaten Lembata. Jadi itu kita harus memperkenalkan budaya-budaya itu kepada anak-anak sehingga
mereka juga bisa tahu, oh ternyata budaya kita seperti ini, ada nilai-nilainya juga yang kemudian kita terapkan. Dan kalau terus dengan pembiasaan, maka anak-anak pasti akan cepat terpengaruh dan mungkin mengikuti nilai-nilai. Terima kasih, mungkin dari saya begitu. Terima kasih Ibu Maria, kita beri aplaus luar biasa. Pak Ponsi ada angkat tangan ini. Ya silakan Pak Ponsi. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Saya refleksi saya terhadap pemikiran, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya dalam beberapa hari terakhir mendalami materi ini, saya sempat berpikir seperti apa ya Bapak Ki Hajar Dewantoro. Artinya dengan keadaan pendidikan waktu itu, tapi dia sudah berpikir sangat jauh tentang pendidikan. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan masalah pendidikan dan kebudayaan, sebenarnya bagi saya bukan hal baru. Nah, karena dalam materi-materi sebelumnya, kebudayaan juga sudah dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran seperti muatan lokal. Tetapi di dalam kegiatannya itu kita cuma sebutkanlah tarian-tarian daerah ini, gitu. Itu saja. Tapi nilai apa yang terkandung dalam tradisi budaya itu mungkin baru tersadarkan di kegiatan calon guru penggerak ini. Sehingga yang perlu kita ambil itu adalah nilainya, yang dalam kurikulum sebelumnya belum masuk dalam aspek penilaian atau nilai-nilai apa yang terkandung dalam budaya itu yang kemudian diadopsi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan itu bagi saya suatu hal baru dan sangat menarik sekali untuk bisa dibedah lebih jauh agar dapat membentuk karakter anak sesuai dengan pola tingkah laku dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Ini saja yang bisa saya tangkap atau saya refleksikan dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Sekian, terima kasih, saya kembali. Iya, terima kasih. Luar biasa pandangan dari Pak Ponsi. Senada dengan teman-teman sebelumnya, tapi satu yang saya tangkap, ternyata Pak Ponsi benar. Saya juga ketika merenungkan seorang Ki Hajar Dewantara ini yang hidup di zaman tidak enak, zaman kolonial, tapi pemikirannya itu tidak tergerus zaman, dia update sampai detik ini bahkan seterusnya. Jadi memang orang cerdas, dia memang pantas menjadi Bapak Pendidikan Nasional kita, karena pemikiran-pemikiran yang brilian memang sudah ada dari dulu, tetapi entah kenapa belum dihidupkan secara optimal, sehingga di kurikulum Merdeka di Kementerian saat ini, Kementerian Pendidikan mulai menggali kembali apa yang sebenarnya sudah harus dijalankan dari tahun-tahun sejak Republik ini didirikan. Tapi saya kira itu sesuatu yang positif, tidak ada kata salah untuk memulai walaupun terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya mudah-mudahan dengan kesadaran kolektif dari kita semua, termasuk calon guru penggerak, kita mulai berbenah diri untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena kemarin kita dalam pertemuan sebelumnya sudah jelas bahwa kita punya 3 fungsi, untuk ada di depan, di tengah, dan di belakang. Seperti itu ya. Oke, masih ada lagi satu yang terakhir. Cukup? Saya kira cukup ya. Refleksi dari teman-teman sampai pada Pak Ponsi ini sudah mewakili kita semua. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada kedua kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kemarin. Mudah-mudahan bisa tampil yang terbaik untuk diskusi hari ini. Iya, Bapak Ibu, untuk presentasi kelompok, Bapak Ibu bisa lihat di layar ada tanggung jawab dan peran kelompok. Presenter berperan mempresentasikan hasil kelompok, kemudian ada pemberi tanggapan yang berperan memberikan tanggapan positif. Sekali lagi, yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain.
Sedangkan yang berikutnya adalah penanya yang berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Ada penjawab yang bertanggung jawab memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Lalu ada notulensi atau penulis yang bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi, berjalannya diskusi. Kita punya waktu yang sangat luas karena mestinya saya membagi ke dalam 3 sampai 4 kelompok, tapi karena saya baginya hanya 2 kelompok sehingga waktu 90 menit diskusi ini menurut saya cukup luas, cukup banyak, sehingga gunakan waktu itu berdiskusi dari kelima kelompok yang lain. Jika kelompok 1 presentasi, maka pertanyaan bisa datang dari 5 kelompok, anggota kelompok yang ada pada kelompok 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, waktu yang disiapkan seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, tetapi semuanya fleksibel, nanti akan diatur sesuai dengan perkembangan diskusi nanti. Oke, baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan siapa yang mau jadi volunteer yang pertama. Kelompok mana yang mau jadi yang pertama, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Tidak main-main ini kelompok 2. Langsung respon ini. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sabar, saya punya error ini. Tidak apa-apa, sabar, santai-santai, pelan-pelan. Waktu kita sangat banyak. Ya. Silakan kesempatan untuk kelompok 2. Siapa yang mau tayangkan, siapa yang mau jadi penyaji, siapa yang mau jadi notulensi, silakan. Waktu, time, is yours. Ya. Saya tarik dulu PPT saya ya, supaya bisa ya. Oke, baik Bapak, selamat siang. Untuk kita sekalian, saya minta maaf saya mendahului. Nanti kelompok kami ini kami sudah bagi-bagi tugas, jadi saya yang akan menampilkan slide, Pak Yos akan mempresentasikan, dan Pak Tarsi sebagai moderator. Selanjutnya saya mohon izin untuk menampilkan share screen, lalu waktu selanjutnya akan diambil alih oleh Pak Tarsi. Ikut persis diizinkan. Ikut persis diizinkan. Apakah sudah terlihat? Untuk itu tidak pakai cap. Tidak pakai cap. Ya, mainkan ya. Ya. Silakan Pak Tarsi. Zero bisa mulai. Itu yang sekarang tidak bisa karena saya sedang mengajar calon guru penggerak angkatan 11 nih. Sebentar. Oh iya, boleh. Saya tanda tangan sekarang jadi. Sudah Ibu? Ya. Ikut ya? Oh, sebentar Bapak, sebentar. Ya, baik. Oke, lanjut ya. Salam. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah terlihat. Oke. Silakan Pak Tarsi. Baik, terima kasih Ibu Vero.
Bapak Niko dan teman-teman guru calon penggerak Angkatan 11 semua yang kami kasihi. Salam dan selamat bertemu kembali dalam ruang kolaborasi modul 1.1 calon guru penggerak Angkatan 11 dengan konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan ini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Pada kesempatan hari Sabtu kemarin kami melewati hasil diskusi untuk memilih judul kami cukup alot. Di antaranya itu muru, kemudian pesta makan kacang, pesta makan jagung, kemudian penangkapan ikan paus di Desa Lamelera. Dari hasil diskusi kami akhirnya yang cukup alot, akhirnya kami menyepakati untuk mengambil materi atau judul dengan penangkapan ikan paus di Desa Lamelera. Kemudian nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Saya minta maaf Bapak dan teman-teman semua, saya lupa memperkenalkan teman-teman semua kelompok 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Untuk kelompok 2 kami berjumlah 5 orang. Yang pertama Bapak Yosef Darso Lewar, kemudian yang kedua Ibu Maria Kewawahon, yang ketiga Tarsisi Sudosi, dan yang keempat Veronica Alvelinda Konjo, dan kelima adalah Pak Ridwan Ahmad Lama Pelawak. Di mana pada kelompok 2 ini tadi sebelum kita memulai kegiatan kita ini juga kami sudah membangun kesepakatan bersama, yaitu yang melayangkan slide-nya Ibu Veronica, kemudian Pak Yosef Darso sebagai presenternya, kemudian saya sendiri sebagai moderator kelompok. Dan untuk selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Yosef Darso untuk bisa memaparkan materi hasil diskusi kelompok 2. Pada Pak Yos, saya berikan waktu kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya langsung saja dari kelompok kami memaparkan tentang konteks sosial kultur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa konteks sosial kultur di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini kami mengambil tentang tradisi penangkapan ikan paus di Desa Lamelera. Tradisi perburuan paus ini pertama ini mengenal jalan tentang perburuan paus. Tradisi paus yang dikenal dengan nama Baleo oleh masyarakat Desa Lamelera Kabupaten Bata merupakan kegiatan penangkapan ikan paus menggunakan peralatan tradisional seperti peledang atau perahu layar tanpa mesin dan tempuling. Baleo menjadi gambaran kearifan lokal para nelayan Lamelera yang tangguh, mengurangi, dan pantang menyerah. Proses penangkapan ikan paus ini setiap tahun bulan Mei, mulai dari bulan Mei sampai proses perburuan paus dipenuhi dengan berbagai ritual yang kaya akan nilai-nilai sosial, kultural. Sebelum penangkapan ikan paus, ritual sebelum penangkapan ikan paus, ini ada 3 ritual yang dikenal. Yang pertama itu ritual Tobo Nama Fata. Ini ritual ini duduk bersama melakukan musyawarah umum, evaluasi proses kegiatan leva pada tahun sebelumnya, sekaligus momen semua masyarakat saling memanfaatkan sebelum memulai
musim penangkapan ikan paus. Ritual yang kedua adalah ritual adat tuan tanah di atas gunung dan ilegere. Ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas segala yang telah diberikan sepanjang tahun lalu, juga sekaligus permohonan agar diberikan hasil tangkapan yang banyak dalam tahun ini, sehingga janda dan anak yatim piatu tidak kelaparan. Yang ketiga adalah misa arwah dan misa leva. Misa arwah ini mendoakan leluhur yang telah meninggal saat melakukan perburuan paus. Sedangkan misa leva itu merupakan puncak acara pembukaan musim berburu ikan paus di Desa Lamlera. Ini biasanya pastor melakukan pemberkatan pada semua peledang milik warga, diikuti dengan pelepasan salah satu peledang. Itu biasa dikenal dengan peledang praso sapak, secara simbolis sebagai penanda pembuka pasar ikan. Di dalam ritual-ritual ini juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, Tobo Nama Fata, ini nilai sosial, ini terdapat nilai sosial, kekeluargaan, kebijaksanaan, dan sopan santun. Itu terdapat dalam Tobo Nama Fata. Yang berikut ritual adat tuan tanah di atas gunung dan ilegere ini, nilai yang terkandung di dalam adalah nilai cinta akan budaya, kesopanan sekaligus nilai religius yang terdapat di dalam ritual adat tuan tanah di atas gunung dan ilegere. Yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam misa arwah dan misa leva ini adalah nilai religius, cinta budaya, kebersamaan, dan sopan santun. Ini kita masuk berikut tentang ritual saat penangkapan ikan paus. Ini ritual dalam penangkapan ikan paus ini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu nilai kerjasama, ketangguhan, dan kompetisi. Saat sedang berburu di tengah laut, para nelayan bekerja sama, saling memberi dan menerima bantuan. Kompetisi terjadi para nelayan, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kebersamaan. Nilai yang kedua, nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Ini para nelayan dan masyarakat Desa Lamlera bergotong royong mengelola hasil tangkapan dan membagikannya kepada seluruh masyarakat di Desa Lamlera. Yang berikut nilai sosial atau kegigihan. Pada tradisi penetang dan barter. Ini masyarakat Desa Lamlera khususnya kaum perempuan melakukan pertukaran barang dengan masyarakat pegunungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada proses ini juga masyarakat Desa Lamlera mempraktekkan sistem artimatika sosial. Itu artinya jual beli, untung dan rugi. Itu mereka lakukan. Yang berikut selanjutnya nilai-nilai sosial kultur dalam tradisi penangkapan ikan paus yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini pertama kita melihat dari kelompok kami melihat dari tujuan utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses menebalkan kodrat anak ini dapat dilakukan melalui pendidikan dengan memperdaya segala kekuatan sosial kultural yang ada agar dapat memperbaiki laku anak sehingga menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pemikirannya bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di dalam tradisi penangkapan ikan paus, setiap tahapan atau ritual yang dilakukan memiliki nilai-nilai luhur seperti ada nilai religius, gotong royong, kekeluargaan, kerjasama, sopan santun,
sosial budaya, serta kecakapan seperti kegigihan, berani, dan tangguh. Dengan mengenal tradisi penangkapan ikan paus kepada anak, kita dapat mengajarkan konsep hidup bermasyarakat tentang nilai gotong royong, nilai religius, kekeluargaan, sopan santun, serta rasa cinta akan budaya sendiri. Selain itu juga dapat menumbuhkan sikap gigih dan berani dalam diri anak dengan mencontohi kegigihan para nelayan yang berburu dan semangat juang para ibu atau perempuan dalam menjual hasil tangkapan para nelayan lamlera untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial di daerah Anda? Menurut kelompok kami, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menuntun dapat diselaraskan dengan nilai-nilai luhur dalam tradisi penangkapan ikan paus seperti religius, gotong royong, kekeluargaan, kerjasama, sopan santun, sosial budaya, serta kecakapan seperti gigih, berani, dan tangguh. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk dapat menyelaraskan kedua hal di atas adalah dengan terus melatih atau menumbuhkan nilai-nilai kebaikan ini dalam proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan peralatan pendidikan atau cara mendidik seperti yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, memberi contoh. Pendidik harus bisa memberi contoh dan teladan tentang penerapan nilai religius, gotong royong, sopan santun, serta nilai-nilai luhur lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembiasaan. Pendidik dapat menanamkan nilai-nilai luhur di atas melalui pembiasaan di lingkungan sekolah seperti pembiasaan memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa untuk memupuk nilai religius, pembiasaan sikap ramah dan selalu memberi salam kepada guru dan semua warga sekolah, untuk melatih sopan santun, pembiasaan pembelajaran kelompok, dan tiket pembersihan kelas untuk memupuk nilai gotong royong. Yang berikut pengajaran. Pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut saat pembelajaran di dalam kelas. Tindakan. Ini pengalaman lahir lewat pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengalaman lahir dan batin. Anak-anak dapat memahami nilai-nilai di atas ketika mengalami langsung kejadian-kejadian di sekitarnya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyebarkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial daerah Anda yang dapat diterapkan. Menurut kelompok kami, dalam tradisi penangkapan ikan paus di Desa Lamlera terdapat banyak nilai luhur kearifan budaya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun laku anak, namun kami memilih satu nilai, yaitu nilai religius. Cara-cara yang dapat dilakukan pendidik untuk menebalkan laku religius di sekolah itu antara lain: satu, memberi contoh. Pendidik hendak memberi contoh dan teladan pada murid untuk bersikap religius. Yang kedua, pembiasaan. Ini mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa atau mengucap syukur secara bersama. Yang kedua, merayakan hari besar keagamaan di sekolah seperti Idul Fitri bersama, Natal, Tahun Baru bersama. Yang ketiga, bersikap jujur, menerapkan 3S.
senyum, salam, sapa di lingkungan sekolah. Sumber dan referensi dari kelompok kami mengambil sumber dan referensi dari berbagai sumber. Ini ada sumber-sumbernya. Dan yang terakhir ini hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mikrofon belum. Minta maaf. Baik, terima kasih untuk Pak Yos dan Ibu Veronica dan juga teman-teman anggota kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi tentang tradisi penangkapan ikan di Desa Lamalera. Untuk itu kita semua kita memberikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok yang sudah memberikan sanggahan atau masukan kepada hasil diskusi kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Dan saya mohon kepada teman-teman kelompok 2, anggota kelompok 2, supaya ketika teman-teman dari anggota kelompok 1 memberikan pertanyaan atau masukan, kita sama-sama bisa menjawabnya. Terima kasih. Dan kita lanjut kesempatan sekarang ini kita lanjutkan dengan teman-teman dari kelompok 1. Melki juga si arahan salah jadi. Bisa memberikan materi. Dipersilakan. Oke, baik Pak Ponsi, dipersilakan untuk memberikan masukan tentang materi penangkapan ikan. Baik, terima kasih Prof. Siap untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya tentang proses penangkapan ikan paus. Dan bagi saya banyak hal yang disampaikan, termasuk juga budaya banyak yang terkandung dalam proses penangkapan ikan paus. Nah, salah satu yang menarik bagi saya itu adalah menanamkan nilai tangguh, pemberani dan pantang menyerah. Tetapi bagi saya bahwa kita kan bukan orang HTDI. Bukan orang Lamalera yang melaksanakan tugas itu. Sehingga bagi saya bahwa tradisi ini begitu banyaknya, begitu beresiko menurut saya. Nah, begitu beresiko. Bukan tidak mungkin bahwa ini budaya dilaksanakan bahwa tidak pernah ada korban dalam proses ritual ini. Pernah ada korban. Nah, lalu bagaimana kita meminimalisir ketakutan yang ada, ketakutan yang ada supaya nilai pemberani itu juga jangan serta-merta pokoknya tabrak saja. Karena ini kan serba berisiko sekali. Sehingga bagaimana diskusi kelompok itu untuk bagaimana pola pemberani itu diterapkan dalam batasan-batasan tertentu sehingga jangan orang bilang berani bodoh itu kan. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan paus ini. Mungkin dari saya hanya itu saja untuk sementara. Saya kembalikan. Teman-teman lain dari kelompok 1 juga saya bisa langsung memberikan pertanyaan kepada kelompok. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ponsi. Kesempatan berikut bisa diberikan waktu untuk teman-teman anggota kelompok 1 bisa memberikan sanggahan atau pikiran baru untuk materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 ini. Mohon izin Pak Kasih, Pak Yakim ada raise hand, Pak Yakim. Iya, siap dulu. Ini saya agak bingung ini Bapak Nikodemus sebagai fasilitator, apakah teman dari kelompok 1 semuanya bertanya selesai, baru teman-teman dari kelompok 2 menjawab sekaligus, atau bagaimana ini Bapak? Iya, yang paling efektif itu adalah pertanyaan langsung dijawab, baru kemudian kasih kesempatan untuk. Kalau terlalu banyak dicatat nanti bisa lupa, tidak efektif. Jadi hal teknis sebenarnya itu Pak Tasio sudah tahu, tapi masih bertanya lagi. Oke, lanjut. Oke, baik. Minta maaf untuk Pak Yoakim Paulus Makuhur, nanti sebentar lagi baru bisa diberikan pertanyaan atau sanggahan. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 kita bisa menjawab apa yang sudah dipertanyakan oleh Pak Ponsi ini kepada teman-teman anggota kelompok 2, dipersilakan. Baik Pak, saya sedikit. Saya Pak. Oke, silakan Pak Yos Darso. Ya. Bisa memberikan jawaban. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Ponsi tentang pertanyaannya tentang tangguh, gigih, pantang menyerah. Memang dalam budaya harus ada tantangan, gigih dan berani. Namun di sini kami mengambil nilai sikap atau karakter dari pendidikan. Nilai sikap dan karakter ini yang harus kami tumbuhkan dalam diri anak. Seperti tangguh, gigih, dan berani. Itu antara lain. Kami bisa menumbuhkan nilai percaya diri anak. Nilai percaya diri anak untuk menghadapi atau bertanggung jawab. Seperti ada kegiatan-kegiatan yang seperti menjadi pemimpin dalam upacara apel. Mereka harus bertanggung jawab, atau di dalam membawakan doa atau membacakan puisi atau presentasi seni, pentas seni atau budaya itu mereka hanya mementaskan, tapi tentang bagaimana mereka untuk ini itu hanya pada diri dia. Kita bisa membangkitkan semangat dalam diri anak itu. Walaupun budaya itu kita terapkan, tetapi penerapannya seperti apa itu kita tumbuh kembangkan dulu dalam diri anak itu, dalam karakteristiknya seperti tadi itu. Sepertinya ada masalah audio jaringannya Pak. Audio error nih. Oke. Jaringan agak error. Ya, saya minta Ibu Linda bisa menambahkan. Oke, baik, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat siang Bapak fasilitator. Saya mau menambahkan sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yos tadi terkait pertanyaan Pak Ponsi mengenai bagaimana cara melatih kecakapan berani, tangguh dan gigih. Nah, jadi sebelum masuk ke jawaban yang diberikan oleh Pak Yos tadi, kita sebagai pendidik di sini fungsinya adalah salah satunya adalah menuntun tadi. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak bahwa ketangguhan dan kegigihan yang dimiliki oleh nelayan itu
bukan berarti mereka tuh berani tanpa apa ya? Tadi Pak Ponsi bilang berani bodoh, bukan begitu ya? Maksudnya mereka sampai bisa Iya, iya. punya keberanian, ketangguhan itu karena ditempa, karena terus-menerus dilakukan. Jadi bukan hanya sekali dua kali lalu dia langsung bisa, tetapi perlu berlatih. Nah, analogi ini yang kita pakai untuk mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana menumbuhkan sikap berani dan tangguh. Kita bisa menjadikan contoh nelayan ini untuk membuat anak-anak itu jadi percaya diri begitu. Nah, para nelayan ini kenapa mereka bisa begitu hebat, bisa sampai menikam dan menangkap ikan paus? Karena mereka tuh berlatih terus-menerus. Nah, anak-anak juga bisa. Jadi kalau mereka pertama kali tampil, mereka masih belum percaya diri, itu tidak masalah. Nelayan saja butuh waktu berkali-kali, bertahun-tahun untuk bisa sampai dia terampil, sampai dia gigih. Maka mereka pun bisa, asalkan mereka terus berlatih dan tidak pernah menyerah. Seperti itu. Itu yang saya mau tambahkan. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 bisa menambahkan lagi, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Ibu Veronica yang sudah menambahkan apa yang dipertanyakan oleh Pak Ponsi tadi. Mungkin waktu yang berikut diberikan kesempatan kepada teman-teman anggota kelompok 2 yang lain. Para teman-teman diberikan waktu dan kesempatan. Ibu Maria Kiwa, Pak Ridwan, persilakan. Baik, mungkin saya hanya menambahkan saja menurut seperti yang dikatakan Pak Ponsi tadi tentang menanamkan nilai tangguh, pemberani dan pantang menyerah dengan yang mau kita terapkan dari peserta didik. Jadi seperti Ibu Lina sudah jelaskan tadi, yang cukup jelas bahwa Ibu Lina dan Pak Darso bahwa itu tradisi penangkapan ikan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lamelera, di mana para nelayan harus bisa berani, tangguh untuk bisa mendapatkan ikan, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tujuannya tadi mendapatkan ikan paus tadi. Lalu kita sederhanakan di dalam lingkungan belajar atau kita terapkan dalam peserta didik. Tidak mungkin kalau misalnya dalam tradisi penangkapan ikan paus harus dengan tikar dan sebagainya lalu kita terapkan dalam pembelajaran juga seperti itu, tidak. Ini disederhanakan. Jadi ini lebih kepada melatih mental anak. Jadi setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang tidak berani. Jadi dengan adanya tradisi ini yang kami angkat, kita terapkan dalam lingkungan sekolah, ambil nilainya tadi, pemberani, tangguh, kita ajarkan kepada anak, kita sederhanakan. Kalau kita mau menjadi anak yang sukses, anak yang baik, maka kita harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Jadi kita harus berani. Seperti contoh kecil, misalnya anak ini tidak pernah tampil dalam acara, misalnya ada acara di sekolah, dia tidak pernah tampil karena dia pemalu. Dia anaknya pemalu. Nah, kita belajar, kita ambil nilai pemberani tadi, kita ajarkan kepada anak dengan terus menerus membiasakan diri, dengan terus menerus mengajarkan kepada anak, pasti mentalnya pasti akan lebih baik lagi dan mungkin dia akan tampil. Jadi itu saja dari saya, Pak Tarsi. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Maria. Mungkin Pak Ridwan bisa menambahkan lagi. Silakan Pak Ridwan. Baik Pak Tarsi, mungkin banyak hal yang sudah disampaikan teman-teman dari kelompok 2. Untuk sementara mungkin Pak Ponsi dalam perkembangannya mungkin baru saya tambahkan. Pak Tarsi minta maaf, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dari teman-teman sudah, sehingga saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan dan teman-teman anggota kelompok 2. Mungkin kesempatan berikut diberikan untuk Pak Ponsi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok 2 tadi. Pada Pak Ponsi diberikan waktu dan kesempatan.
Eh, Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok 1 terkait dengan pertanyaan saya tentang tadi itu bagaimana konsep tentang tangguh, berani, dan juga pantang menyerah yang diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Bahwa benar seperti yang teman-teman kelompok 1 jelaskan, bahwa yang diambil itu adalah nilainya dari kegiatan. Tetapi bagi saya itu bahwa kenapa harus itu, harus berani misalnya ya, kita ambil nilai berani dan tangguh dalam proses itu, lalu tadi seperti itu nilai yang mau diambil dari filosofi dari tradisi ini adalah berani, tangguh, dan apa tadi itu, sehingga saya sepakat dengan nilai yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Dan juga terima kasih karena sudah memecahkan persoalan yang sudah saya sampaikan tadi. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ponsu. Baik, jadi mungkin kesempatan yang berikut bisa diberikan kepada teman-teman anggota kelompok 1 untuk bisa memberikan sanggahan atau usul dan saran pada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi tentang budaya kearifan lokal penangkapan ikan paus di Desa Lamlara ini. Pada teman-teman anggota kelompok 1 dipersilakan. Oh ya, Pak Yoakim Paulus Makur dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tarsi dan teman-teman kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan luar biasa. Pertanyaannya tadi senada dengan Pak Ponsi, tetapi sudah dijelaskan tadi, terima kasih banyak. Lalu yang berikut, tadi ada nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Bagaimana nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan itu diintegrasikan ke pembelajaran di kelas? Mungkin bisa diberikan contoh konkret terkait dengan ketiga nilai ini yang dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu saja, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Yoakim. Jadi Pak Paulus Yoakim Paulus Makur yang sudah memberikan pertanyaan tentang nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan, di mana bisa diintegrasikan di dalam kelas maupun di masyarakat kepada peserta didik ini. Jadi untuk teman-teman anggota kelompok 2 bisa memberikan jawaban. Kepada teman-teman kelompok 2 dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Vero bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaan dari Pak Paulus Makur tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yoakim terkait dengan bagaimana mengintegrasikan nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan dalam pembelajaran di kelas. Nanti teman-teman yang lain bisa melengkapi. Kalau menurut saya, untuk misalnya mengajarkan nilai gotong royong, nah yang sederhananya saja misalnya ketika kita membagi, saya kurang tahu kalau di sekolah teman-teman bagaimana, kalau di sekolah kami itu kami buat piket kelas, jadi ada piket di kelas, kemudian juga ada piket umum setiap hari seperti itu. Jadi di situ selain melatih anak-anak untuk tanggung jawab, rasa tanggung jawab, mereka juga berlatih gotong royong. Jadi bagaimana mereka bekerja sama, saling membantu supaya sebelum jam, kalau di sekolah kami itu jam 6.45 itu sudah bel berkumpul sebelum masuk ke kelas nih, berkumpul umum nih, apel pagi. Jadi bagaimana caranya mereka semua
bisa saling membantu, saling bahu-membahu supaya membereskan tugas membersihkan lingkungan sekolah sesuai dengan pembagian tiket mereka itu, sehingga bisa beres sebelum jam 6.45 seperti itu, atau sebelum waktu yang ditentukan. Kemudian itu contoh, saya ambil satu contoh saja. Kemudian mengajarkan atau mengintegrasikan nilai gotong royong, kemudian kebersamaan. Oke, kebersamaan kita bisa latih misalkan misalnya ada temannya yang sakit nih. Nah, kita contoh sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran pun kita bisa mengarahkan mereka untuk coba datang dan jenguk teman yang sakit seperti itu, karena bagaimanapun mereka itu satu kelas. Jadi harus terus bekerja sama, saling membantu seperti itu. Atau bisa juga misalnya dilihat dari kalau di sekolah kami itu biasanya di setiap bulan April, intinya di habis perayaan Paskah dan Idul Fitri yang hampir bersamaan di 2 tahun berturut-turut ini, kami padukan. Jadi kami padukan perayaan Idul Fitri, Paskah, lalu 2 Mei kami padukan, dan di situ ada nilai toleransi dan kebersamaan. Jadi anak-anak, kebetulan sekolah kami ini sekolah negeri, jadi beragam siswanya, latar belakangnya itu sangat beragam. Jadi ada yang beragama Islam, beragama Katolik, dan agama Kristen Protestan. Nah, jadi pada saat merayakan 2 Mei ini kami mengemasnya dalam bingkai perayaan Paskah dan juga Idul Fitri bersama. Jadi nanti kami kasih kesempatan ke guru yang beragama Kristen Protestan atau ke guru yang beragama Kristen Katolik untuk membawakan semacam renungan atau penguatan kepada anak-anak. Kemudian kesempatan yang sama juga diberikan ke guru agama Islam. Nah, di situ selain nilai kebersamaan, nilai toleransi juga sekaligus anak-anak belajar langsung di dalamnya, belajar dan mengalami langsung. Kemudian mengenai nilai keadilan di sini saya coba untuk kasih contoh saja. Kalau memang ini kurang tepat, nanti teman-teman bisa memberikan masukan. Kalau keadilan misalnya dalam hal pembagian kelompok, diskusi atau intinya pembelajaran kooperatif lah, yang menggunakan pembelajaran kelompok. Kalau adil di sini bukan berarti bahwa misalnya 20 siswa jadi dibagi rata ke 5 orang, bukan seperti itu. Antar kelompok anggotanya 5 orang. Tapi adil di sini maksudnya kita bisa melihat juga dari segi kemampuan anak-anak. Jadi jangan sampai kita hanya berpatokan bahwa yang penting jumlahnya itu 5 orang satu kelompok, tapi kita melupakan hal-hal lain, misalnya kemampuan anak. Jangan sampai di satu kelompok itu anak-anak yang punya kemampuan yang sama atau setara semuanya ada di situ. Nah, bagaimana dengan kelompok anak-anak yang pemahamannya masih di bawah? Jadi kita perlu memperhatikan hal itu juga. Kemudian juga mengenai keberagaman. Jadi jangan sampai di dalam kelompok itu hanya seragam, hanya laki-laki semua atau perempuan semua atau yang tinggalnya berdekatan. Jadi kita berusaha untuk mengelompokkan anak-anak jangan sampai seragam lah. Jadi dari saya seperti itu. Kalau masih kurang berkenan, bisa minta bantuan teman-teman dari kelompok 2 untuk melengkapi untuk bagian yang keadilan ini, memberikan contoh mengenai keadilan. Baik, terima kasih untuk Bu Vero yang sudah menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Paulus Makubur tadi tentang nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Ibu Vero sudah menggambarkan cukup banyak tentang keadaan yang terjadi di sekolahnya, yaitu untuk nilai gotong royongnya membagi tiket kelas dan tiket umum berupa tanggung jawab dan gotong royong bersama. Kemudian nilai kebersamaan adanya misalnya di kelas tersebut ada temannya yang sakit, maka guru yang bersangkutan bisa menyampaikan ke siswanya agar bisa setelah pulang dari sekolah bisa menjenguk teman di rumahnya yang lagi sakit. Kemudian tadi cukup bagus pada bulan April itu ada 2 hari raya yang sangat berdekatan, sehingga
perayaan dipadukan pada perayaan 2 Mei. Kemudian nilai keadilan ini dibagi kelompok pembelajaran itu tidak membedakan atau lebih banyak peserta didiknya, satu kelompok itu perempuan lebih banyak atau laki-laki lebih banyak, tetapi bisa dibagi sama rata, sehingga itu juga dilihat dari kemampuan siswa, sehingga ketika diskusi berjalan bisa berjalan dengan bagus atau cair. Mungkin dari Ibu Vero seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain lagi bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Joakim tadi. Baik, terima kasih MC. Pak Yos, saya tambahkan sedikit. Ya, baik, tadi ditanyakan terkait nilai-nilai yang terapkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ada beberapa banyak hal yang sudah disampaikan Ibu Vero tadi, itu berkaitan dengan karakter anak yang kita sebagai guru terapkan di sekolah. Namun beberapa hal yang perlu kita tambahkan, tujuan daripada aktivitas guru mendidik, mengajar kepada anak itu dengan tujuan untuk menerapkan jiwa kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Tentunya tujuan akhir atau ending daripada semua itu adalah mampu mengimplementasikan di masyarakat. Hingga contoh daripada apa yang dilakukan di masyarakat itu, kalau di lembaga saya ambil dari contoh lembaga saya, ketika setiap hari Sabtu itu ada kegiatan berupa ekstrakurikuler olahraga dan juga kegiatan sosial lainnya. Sehingga kegiatan sosial lainnya itu kami ambil kami dari dua ajaran agama yang berada di sekolah, agama Katolik dan agama Islam, peserta didik semuanya itu kami bagi jadwal skedul kegiatan. Di hari Sabtu ini pembersihan di gereja Wulandoni, minggu berikut pembersihan di Masjid Luki Pantai Harapan. Itu yang sering kami terapkan baik, sehingga ketika kebersamaan itu tidak saja kami lakukan di sekolah, tetapi ketika ada kegiatan hajatan atau lain sebagainya, tapi kami mampu juga melakukan kegiatan di tempat ibadat lainnya. Dan juga itu dalam hal ketika melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Tetapi ada juga ketika kita di masyarakat, anak-anak yang tadi sudah kita ajarkan, mereka mampu memberi contoh kepada teman-temannya atau bisa dengan orang tuanya, mereka mampu membantu orang tuanya bersama-sama dalam anggota keluarga, mereka mampu melakukan apa yang menjadi aturan dalam keluarganya, seperti membantu ibu, membantu ayah, di mana saja mereka berada, mereka mampu mereka menerapkan sesuai apa yang diterapkan di sekolah. Mungkin hal kecil seperti itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan telah menggambarkan tadi tentang tujuan akhir di mana mampu untuk mengimplementasikan di masyarakat. Tadi Pak Ridwan sedikit bercerita tentang kegiatan yang dilakukan di lembaga atau sekolahnya pada setiap hari Sabtu. Ini ada nilai-nilai positif yang biasanya diterapkan di lembaga pendidikan ini, yaitu karena di tempat atau lembaga Pak Ridwan juga ada yang beragama Katolik dan juga ada yang beragama Islam, maka kegiatan sosial tadi itu mereka membuat schedule sehingga ada kegiatan bakti sosial sepertinya seperti itu, bakti sosial untuk pembersihan di gereja maupun di masjid secara bergantian. Kemudian nilai positif yang diterapkan oleh peserta didik yaitu setelah pulang dari sekolah kan mereka bisa membantu pekerjaan di orang tuanya di rumah. Mungkin seperti itu Pak Joakim, Paulus, penjelasan dari Pak Ridwan tadi. Mungkin
Masih ada lagi dari teman-teman kelompok 2? Silakan Ibu Maria Kiwawahon. Baik, terima kasih Bapak. Tadi dari Ibu Linda dan Pak Ridwan mungkin cukup jelas, sudah memberikan memang langsung dengan contoh dan penjelasan yang diterapkan di dalam sekolah maupun di masyarakat. Saya mungkin cuma menambahkan sedikit saja Bapak. Kalau contoh gotong royong yang sudah dilakukan di sekolah saya, itu biasa pada kegiatan pada hari Sabtu, misalnya kerja bakti. Karena kita sudah ajarkan tentang kerjasama yang baik, maka anak-anak mereka juga saling kerjasama, saling membantu satu sama lain. Dan juga pada saat pembersihan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian pada kebersamaan, contohnya kita mengajarkan tentang saling menghargai satu sama lain. Karena kita datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, kita disatukan di sekolah, berarti kita sudah bersatu, sudah jadi saudara dan saudari. Dari dalam kebersamaan itu kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian saling membantu. Misalnya ada teman yang kesulitan, tidak mempunyai ballpoint, contoh kecil, ballpoint atau alat tulis, misalnya pensil, buku dan sebagainya, maka teman yang mempunyai ballpoint yang lebih akan membaginya kepada teman yang lain. Kalau tentang keadilan itu mungkin saya hampir sama seperti Ibu Linda, tentang anak-anak yang kurang mampu, tentang pembagian kelompok anak-anak di dalam kelas. Ketika membagi kelompok, saya selalu memetakan bagi anak-anak yang mampu, maka dia akan berbaur bersama anak-anak yang tidak mampu, agar mereka saling membantu. Mungkin dari saya itu saja Pak Tarsi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Maria Kiwawahon yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Yoakim Paul tadi. Jadi dari Ibu Maria, teman-teman pembicara terdahulu sudah memberikan gambaran atau jawaban. Jadi Ibu Maria hanya menambahkan saja di mana nilai gotong royong, kebersamaan, dan keadilan. Contoh yang paling sederhana tadi soal keadilan, ya tadi membantu teman. Ya, membantu teman tadi nilai paling kecil tapi bagus sekali ini ketika temannya tidak punya ballpoint atau pulpen, kemudian teman yang lain yang punya lebih bisa dibagi kepada teman yang membutuhkan itu. Mungkin itu Pak Yoakim, bagaimana tanggapannya terhadap jawaban dari teman-teman kelompok 2 ini? Baik, terima kasih Pak Tarsi. Jawaban dari kelompok 2 sangat-sangat luar biasa. Semuanya sudah memberikan hal-hal atau contoh konkret di dalam kelas maupun di luar yang nantinya berdampak di masyarakat sangat-sangat luar biasa. Lalu satu tadi, kebersamaan tadi, misalnya memberi ballpoint atau juga di dalam kelompok kebersamaan itu saling menuntun juga, jadi teman yang lebih mengerti menuntun yang teman-teman yang kurang mengerti. Hanya itu saja, intinya luar biasa untuk kelompok 2. Saya kembali. Terima kasih Pak Yoakim Paulus. Mungkin masih ada waktu, jadi bisa diberikan kesempatan kepada teman-teman anggota kelompok 1. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atas materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Kepada teman-teman kelompok 1 diberikan waktu dan kesempatan. Oke, baik, terima kasih Pak Gradus Poli. Baik,
terima kasih Gus. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Fasilitator, Selamat siang, Pak Gradus. Bapak Fasilitator dan Bapak dan Ibu guru hebat. Dari saya, kami dari kelompok 1, saya hanya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh teman kelompok Pak Ponsi maupun Pak Yoakim berkaitan dengan nilai-nilai yang diangkat oleh teman-teman yang sudah mempresentasikan tadi. Saya hanya menyoroti pada poin yang ketiga itu tentang sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas dengan disertai pembiasaannya itu. Kalau menurut pendapat saya, karena ini sesuai dengan tradisi penangkapan atau perburuan ikan paus, maka yang tampak dalam nilai-nilai sosialnya itu saya lebih sepakat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yoakim dengan Pak Ponsi tadi tentang nilai kerjasamanya, kebersamaannya, kerjasama, gotong royong dan keadilan. Saya hanya menyorot itu karena tadi untuk kelompok sudah presentasikan itu menyoroti tentang nilai religiusnya. Dalam penangkapan ikan paus itu kalau saya maka lebih tertariknya kepada nilai kerjasama, kerja keras, tangguh yang harus diterapkan atau diambil nilai utama itu untuk proses pembelajaran di kelas. Tetapi semuanya teman-teman tadi juga sudah menjelaskan secara detail nilai kebersamaan itu seperti apa, nilai gotong royong itu seperti apa, nilai kerjasamanya seperti apa, sehingga pada tempat yang terakhir ini saya ucapkan profisiat karena sudah memberikan jawaban yang luar biasa bagi kami teman-teman dari kelompok 1 berkaitan dengan itu. Jadi saya hanya menyoroti itu, tetapi ada pasti teman-teman mereka pasti ada pendasarannya. Jadi saya lebih menyoroti pada nilai religius yang diambil dalam pembiasaan yang seperti nilai pembiasaan tadi itu disertai contoh itu. Jadi itu saja saya kembalikan. Terima kasih Pak Gradus. Pertanyaan dari Pak Gradus Boli tadi juga, Pak Gradus menyambung apa yang sudah disampaikan oleh dua temannya yang terdahulu. Di sini Pak Gradus menyoroti poin 3. Ini laku murid menurut pembiasaan terkait tradisi penangkapan ikan paus ini, yaitu kerjasama, gotong royong, kerja keras atau tangguh, kemudian bagaimana diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ini mungkin teman-teman anggota kelompok 2 bisa memberikan jawaban. Dan tadi sudah banyak sekali sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 2 tadi. Mungkin masih ada lagi Pak Ridwan? Ya baik, saya tambahkan sedikit mungkin nilai yang lebih tadi disampaikan terkait dengan religius ini pembiasaan yang harus kita lakukan atau terapkan kepada peserta didik di sekolah. Artinya bahwa ada tahapan-tahapan. Jadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas pembelajaran contohnya di kelas itu, maka yang perlu kita lakukan adalah langkah-langkahnya. Jadi mungkin yang pertama awal dari proses pembelajaran kita mengajarkan kepada siswa bahwa sebelum melakukan kegiatan kita harus terlebih dahulu berdoa. Ya, ini juga seperti langkah-langkah hal yang sudah dilakukan di masyarakat tadi. Mereka memulai dengan ritual ini, ritual itu, sampai kepada mereka pergi berburu. Itu juga nilai religius yang kita ambil itu terus kita terapkan di lembaga pendidikan dengan segala aktivitas pembelajaran kita awali dengan berdoa contohnya. Terus setelah berdoa peserta didik
duduk tenang, terus kita buat kesepakatan kelas dulu, kita buat apa, seterusnya sampai kepada kita ikuti langkah-langkahnya, mungkin hal seperti itu. Terus itu yang dalam proses pembelajaran. Terus di lingkungan lembaga pendidikan itu lembaga juga menerapkan kode etik atau aturan-aturan. Ketika hari Senin peserta didik harus memulai aktivitas dengan upacara bendera pagi, selanjutnya pegang tangan dengan Bapak Ibu guru, selanjutnya kita masuk kepada kelas dan melakukan aktivitas pembelajaran. Mungkin hal-hal kecil itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan lebih menjurus ke nilai religius Pak Gradus. Jadi nilai-nilai sederhana yang biasa diterapkan di sekolah, yaitu ini biasanya mengawali dan mengakhiri kegiatan proses pembelajaran berlangsung di kelas dengan doa bersama. Kemudian pembiasan positif juga pada saat hari Senin, setelah melakukan kegiatan apel bendera bersama, semua siswa atau peserta didik diarahkan untuk salim atau jabat tangan ke Bapak Ibu guru dan staf pegawai di sekolahnya tersebut. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin teman-teman lain lagi. Sama. Oh, Pak Ponsi, silakan Pak Ponsi. Terima kasih Pak Tarsi. Saya tertarik dengan diskusi terakhir soal menumbuhkan sikap religius tadi itu. Seperti yang juga disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwa menebalkan karakter siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Salah satunya juga di aspek religius itu adalah guru harus memberi contoh tentang bagaimana bersikap religius itu. Sehingga bagi saya bahwa sikap religius itu kan masalah iman. Kalau iman kan sulit terukur dengan ukuran apapun. Sehingga wujud nyata daripada guru harus bersikap religius sebagai contoh pembinaan karakter kepada anak-anak, kira-kira bisa dilaksanakan seperti apa guru bisa memberi contoh berkaitan dengan sikap religius dari guru. Itu yang mungkin kita diskusikan lebih jauh soal itu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ponsi. Ini Pak Ponsi lebih menitik beratkan di bagaimana menebalkan nilai-nilai karakter sesuai dengan nilai diri dalam pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bentuk nyata dari guru untuk bagaimana mengajarkan ke peserta didiknya untuk nilai-nilai positif itu bisa diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Ya. Baik Ibu Vero, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau memberikan sedikit tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ponsi tadi mengenai bagaimana menebalkan laku religius dalam diri anak. Nah, di sini mungkin yang perlu kita sama-sama pahami bahwa sebenarnya nilai religius itu tidak semata-mata pada mengajarkan tentang berdoa. Jadi religius itu dia luas maknanya. Nilai religius itu ada banyak, seperti tadi Pak Ridwan sudah mengangkat soal bagaimana setelah upacara bendera anak-anak salim ke guru. Nah, itu juga sudah termasuk dalam penerapan nilai religius menurut saya. Karena religius di sini bukan berarti guru tuh harus rajin ke gereja, sembahyang, bukan hanya soal itu, tetapi banyak hal. Jadi kesopanan juga bisa masuk di dalamnya, moral, kemudian keindahan, kebenaran dan segala macam itu juga bisa masuk dalam nilai religius. Jadi religius di sini bukan berarti bahwa hanya fokusnya hanya tentang berdoa saja, tetapi banyak hal tentang kesopanan juga bisa, ya moral tadi juga bisa. Jadi ada ini ya Mama Andela itu ya misalnya dalam pembelajaran
sebelum mulai pembelajaran, ajak dulu nih anak-anak untuk berdoa, mengucap syukur terlebih dahulu. Jadi itu juga merupakan satu contoh nyata yang diberikan oleh guru. Jadi yang perlu kita luruskan bahwa nilai religius itu dia tidak semata-mata hanya tentang berdoa saja seperti itu Bapak. Jadi banyak hal yang bisa dicontohkan oleh guru untuk menunjukkan nilai religius seperti itu. Saya kembalikan, mungkin Ibu Ia bisa menambahkan lagi. Baik, terima kasih Ibu Vero. Mungkin teman-teman lain lagi, Ibu Maria. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit tentang nilai religius. Kenapa kami mengatakan nilai religius itu yang paling menonjol di sini? Itu karena kita melihat sekarang perkembangan zaman anak-anak zaman sekarang ini agak susah untuk membentuk karakter mereka, di mana mereka lebih banyak mengikuti perkembangan arus dari luar. Saya beri contoh satu, misalnya mau ke gereja saja, mereka masih main game, contoh main game. Nah, karena terlalu banyak main game, akhirnya mereka lupa untuk pergi gereja, mereka lupa untuk saling tegur sapa dengan orang di sekitar, dengan bapak dan mama. Bahkan ketika disuruh ambil sesuatu yang mereka gunakan bukan tangan, tetapi pakai mulut untuk menunjuk. Ini maksud kami angkat nilai religius seperti yang Ibu Linda sampaikan tadi, bukan hanya soal berdoanya, tetapi lebih juga kepada tata krama, sopan santun. Jadi ini lebih kepada pembentukan karakter anak untuk menjadi lebih baik. Begitu Pak Tarsi, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Ibu Maria. Ibu Maria juga satu pemikiran dengan Ibu Linda, Ibu Veronica, di mana nilai religius ini tidak semata-mata untuk menebalkan nilai karakter sesuai nilai dari pemikiran KHD ini. Salah satunya itu adalah nilai religius. Bukan berarti hanya semata-mata hanya peserta didik itu dididik untuk berdoa saja, tetapi dalam kehidupan keseharian di sekolah atau di lembaga pendidikan itu juga guru-guru sudah mengajarkan bagaimana kesopanan moral terhadap peserta didik itu sendiri. Jadi memang nilai religius juga penting, tetapi dari nilai religius itu sudah terkandung ada beberapa norma tadi, yaitu kesopanan dan moral dan lain-lain. Mungkin Pak Yohakim, Pak Ponsi, bagaimana dengan tanggapan dari teman-teman anggota kelompok 2 ini? Mikrofon. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2 bahwa memang hal religius itu sangat kompleks sekali, tidak hanya menyangkut masalah iman, tapi juga soal perilaku siswa dan lain sebagainya, dan semua sudah diutarakan dengan sangat baik dan juga bisa memberikan pemahaman baru kepada kami tentang bagaimana pembentukan karakter anak berkaitan dengan sikap religius ini. Ini saja, terima kasih. Saya siap untuk kelompok 2. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ponsi. Pak Gradus. Baik, saya juga sepakat dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Tarsi bersama dengan kawan-kawan. Saya ucapkan profesiat luar biasa. Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ponsi dan Pak Gradus. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman anggota kelompok 1, atau Bapak Niko tidak punya waktu sampai jam berapa Bapak? Masih silakan, waktunya dikasih. Oh iya. 10 menit lagi masih bisa. Baik, terima kasih. Jadi kita masih ada waktu, jadi masih bisa diberikan kesempatan untuk teman-teman dari anggota kelompok 1 untuk bertanya.
sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 2 ini. Pada teman-teman kelompok 1 diberikan waktu dan kesempatan. Persilakan. Pak Tarsi, kalau teman-teman kelompok 1 saya pikir sudah, kalau tidak lagi maka saya pikir sudah jelas semuanya tentang memperdalam materi yang diangkat oleh kelompok 2 ini, sehingga bagi saya teman-teman yang lain mungkin sudah tidak ada hal yang mau ditanyakan lagi, sehingga mungkin kami Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok 1, kelompok 2, minta maaf, kelompok 2 yang sudah memaparkan materi kita punya judul dengan tradisi penangkapan ikan paus di Desa Lamalara. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Konsi bahwa mungkin teman-teman lain juga tidak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk kesempatan sekarang ini kita mengakhiri sesi kita punya ini, dan sekali lagi kita semua bisa memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan materi tentang budaya penangkapan ikan paus di Desa Lamalara ini. Mari kita memberikan tepuk tangan pada teman-teman kelompok 2. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Maka kesempatan berikut saya kembalikan ke Bapak Nikodemus sebagai fasilitator untuk memandu kita untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Tarsius. Saya minta kita sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 2 yang luar biasa. Ya. Sebelum saya lanjut, sepertinya ada yang angkat tangan tadi. Sudah hilang kembali. Siapa yang angkat tangan tadi ya? Yang angkat tangan siapa ya? Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Yos tadi. Pak Yos. Ayo Pak, ya. Ya, silakan Pak Yos. Tidak, saya mau bertanya sedikit Pak. Ya. Pak Niko, ini tentang kegiatan presentasi untuk kelompok 2 ini sudah dipaparkan selesai. Iya. Di sini hanya sebuah pertanyaan saja tentang di dalam mengupload presentasi ini, video pasti kami bisa minta untuk dibagikan, karena lihat rekaman tidak ada nih untuk itu, sehingga saya bisa minta untuk video itu bisa dibagikan kepada kami untuk kami bisa upload di dalam LMS. Hanya itu saja Bapak, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Yosef. Apakah wajib CGP juga mengupload pertemuan kita di ruang kolaborasi ini? Kurang tahu Bapak, di dalam itu ada kerjakan tugas, jadi kita juga masih bingung nih. Nanti didiskusikan. Saya pikir bahwa nanti mungkin upload tugas kita. Tugasnya bukan videonya. Jadi nanti tugasnya itu. Tugas kelompoknya, Bapak. Pak Yosef ada saja ini mau video juga bagaimana? Tidak, makanya 2 jam itu kalau tidak salah itu gawat itu. Oke, Pak Yosef. Oke. Terima kasih Ya, sudah terima kasih Bapak. Nanti berkaitan dengan tugas kelompok ini, kalau ada kesulitan nanti kita diskusikan di WA grup ya. Itu nanti di upload masing-masing lewat LMS masing-masing ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, sebelumnya saya beritahu dulu informasi yang saya tutup ini. Kita bersyukur karena begini, sebenarnya ruang kolaborasi bahkan eksplorasi konsep itu dari BGP disuruh dihentikan dulu sampai dapat petunjuk. Kenapa? Karena ada sedikit ya kendala teknis sehingga semua fasil menunda ruang kolaborasinya. Sesi 1 dan 2 belum jalan. 1, 2 yang jalan,
dengan tekniknya saya rekam pakai fasilitas HP, bukan rekamnya pakai akunnya BGP atau akunnya saya, karena belum dibuat premium. Tapi kebetulan ini laptopnya bisa ada aplikasi untuk rekam, sehingga nanti saya rekam, baru kemudian saya masukkan ke drive, baru saya tautkan dia punya pakai BGP. Jadi kita tetap jalan, walaupun dari kelas yang lain itu fasil ada tunda ke waktu yang tidak tentu. Nah, itu informasi kebetulan tadi Pak Yosef tanya, jadi saya langsung buka semuanya. Oke, berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal teknis nanti tetap kita akan diskusikan di dalam WA group yang sudah saya bentuk. Ada hal-hal yang memang saya tidak bisa bantu, nanti saya akan teruskan ke admin. Jadi admin yang akan pandu kita. Tadi saya sudah dapat informasi lagi untuk ada salah satu yang bermasalah karena masih LMS-nya itu masih tertulis latihan ya. Jadi belum pretest juga, nanti saya akan sampaikan itu di WA group setelah kelas ini. Begitu ya Pak Yosef ya, dan kita semua. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan pada kelompok 1, saya juga memberikan apresiasi luar biasa presentasi dari teman-teman kelompok 2 yang luar biasa, lalu kemudian ada interaksi yang sangat luar biasa, ada saling bertanya dan saling menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup menebalkan pemahaman kita tentang bagaimana menggunakan atau memanfaatkan kekuatan sosiokultural yang ada di masing-masing kita, daerah kita, untuk menebalkan perilaku anak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, tadi juga disampaikan oleh teman-teman kelompok 2 dalam jawabannya bahwa pembelajaran itu ada pembelajaran langsung dan tidak langsung ya. Pembelajaran langsung itu yang bisa lewat mata pelajaran baik 3 dimensi, intrakurikuler, kokurikuler, dan P5 ada itu dalam kurikulum Merdeka. Tapi yang lebih penting tadi teman-teman saya dengar di situ ada keteladanan ya, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa keteladanan itu lebih soundsnya lebih menggaung daripada kita menggunakan kita punya ujung lidah untuk mengajar. Dampaknya tidak sebesar ketika kita menunjukkan hal-hal positif kepada anak-anak kita. Lalu di sini saya mencatat bahwa yang diangkat oleh kelompok 2 ini tentang kekuatan sosiokultural penangkapan ikan ya. Penangkapan ikan yang di dalamnya ada nilai-nilai luhur dari orang tua kita di kampung apa namanya tadi, Pak Ponsi? Apa Pak? Penangkapan ikannya itu dari mana ya? Lamalera. Oh iya. Dari mana? Lamalera. Desa Lamalera. Tadi Pak Ponsi bilang itu berbahaya itu. Jangan sampai kita berani-berani bodoh. Jadi sudah diterangkan dengan sebaik-baiknya oleh Ibu Linda dan kawan-kawan bahwa ini bukan kita membawa mereka untuk mereka harus menjadi penangkap ikan, tidak. Tetapi praktek yang sudah mengkristal, membudaya dalam kehidupan keluarga dari Lema Hera. Ya, ucapnya salah-salah ya. Dari kampung kita itu menjadi fondasi, itu menjadi semangat yang bisa menebalkan atau menguatkan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa nilai-nilai luhur itu sebenarnya sudah ada di dalam praktek-praktek budaya kita. Dan salah satunya adalah praktik penangkapan ikan. Kenapa? Orang tua kita itu tentunya mereka punya nilai juang yang tinggi. Ya, saya nonton videonya ketika orang tua melaut dan hendak menangkap ikan itu. Ikan ini kan hampir sama besar dengan kapal. Dan cara tangkapnya itu juga bukan tangkap pakai net, pakai jaring, pakai pancing. Tapi itu butuh keberanian. Maka bukan soal berani bodoh tidak, tetapi ada nilai juang di situ dalam perilaku, dalam sosiokulturnya orang tua kita yang bisa kita pedomani. Ya, nilai juang tinggi, kerjasama. Lalu ada lagi tadi saya catat di sini ada ketangguhan,
lalu ditambahkan lagi yang terakhir itu ada nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai iman keagamaan yang tadi ditebalkan lagi bahwa bukan soal ajaran, tetapi kalau kita bicara tentang nilai-nilai spiritualitas itu kan dia terintegrasi, dia ada hubungan interrelasi. Kalau orang beriman pasti dia bukan sekedar bisa berdoa Bapa kami, dia bukan bisa sholat, tapi paling tidak dia punya wujud keimanan itu jujur misalnya. Dia punya lidah sejajar dengan dia punya tindak misalnya. Nah seperti itu. Nah itu yang ada di dalam presentasi teman-teman yang mengangkat tentang budaya tangkap ikan paus. Ya. Nah tadi pertanyaan bagaimana diterapkan itu di dalam kelas, dalam sekolah. Tentunya sudah disebutkan ada pembelajaran langsung, tidak langsung, pembelajaran bisa terintegrasi dalam mata pelajaran, apalagi yang mengasuh mata pelajaran seperti PKN, seperti apalagi agama, itu kan ada di dalam. Tapi bukan berarti hanya itu saja, karena pembelajaran tidak langsung ada pada mata pelajaran yang lain. Karena kalau kemarin kita pakai bahasanya kurikulum 2013 itu nilai-nilai luhur Pancasila. Lalu kemudian sub-sub nilainya apa? Di kurikulum kurikulum Merdeka ini dia sudah turun dalam profil pelajar Pancasila. Nah seperti itu. Nah aktivitas belajar, memulai kegiatan belajar dengan doa, mengakhiri dengan doa adalah salah satu bagiannya juga. Bagaimana ada hubungan, ada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan yang dilakukan orang tua kita. Tadi saya dengar disebutkan bahwa ketika orang tua mau melaut, mereka terlebih dahulu berkumpul, kemudian berdoa bersama ya, ritual berdoa bersama. Nah itu menjadi kekuatan tersendiri, kekuatan yang menebalkan apa yang diajarkan di sekolah yang bersumber dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dan tentunya tadi saya catat di sini terlalu banyak kalau dibacakan satu-satu, terlalu banyak ya. Di sini ada Pak Boli juga, ada Pak Hakim juga sudah memberikan pikiran yang kurang lebih cukup membuat kita semakin menebalkan pemahaman kita, semakin sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan di dalam masyarakat kita itu sinkron ya, senada dengan apa yang diajarkan melalui filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya garis bawahi saja apa yang telah ditampilkan oleh teman-teman kelompok 2. Sekali lagi kita beri aplaus buat teman-teman kelompok 2. Ya, saya beri kesempatan yang berikutnya kepada kelompok 1. Dia punya panglimanya siapa kelompok 1? Silakan kelompok 1 ambil waktu. Time is yours. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator yang kami hormati, teman-teman anggota calon guru atas 11 yang juga kami hargai. Kami dari kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil diskusi, saya perlu memberikan gambaran bahwa kegiatan diskusi kemarin kami laksanakan via virtual juga melalui Google Meet. Yang pertama coba tidak bisa, tetapi setelah itu banyak hal baru yang kami akhirnya bisa juga kami lakukan dalam bentuk Google Meet, sehingga kami sudah melaksanakan tugas itu dan hari ini kami mau presentasikan. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan anggota kelompok kami pada kesempatan ini. Saya sendiri Ponsianus Pugelong selaku moderator dan Ibu Veronica itu Tolejap nanti sebentar akan menjadi presenter yang akan menyampaikan hasil diskusi, dan notulennya nanti oleh Pak Yohakim, dan
penanggap dan juga penanya semua anggota kelompok 1 mempunyai kesempatan yang sama. Untuk itu izinkan saya membagikan hasil kelompok 1. Tugas kelompok 1 sudah bisa terlihat di layar? Sudah, Pak. Nah, dari kelompok 1 itu atas nama Maria Delis Tito, yang kedua Ponsianus Tugolong, yang ketiga Yohakim Paulus Oswur, dan yang keempat Bapak Gerardus Boli, dan yang kelima Bapak Franciscus XL Siliana. Untuk itu presentasi hasil diskusi kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Maria untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Pak Ponsi sebagai moderator. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang budaya dan kearifan lokal yang relevan dengan penguatan karakter murid dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari kelompok kami ambil beberapa budaya dan tradisi masyarakat dari Kecamatan Atadei. Sedikit penjelasan tentang nama Kecamatan Atadei ini. Atadei artinya orang berdiri. Jadi nama Atadei ini disimbolkan dengan sejarah sebuah batu yang berdiri. Dan Atadei memiliki banyak budaya atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai penguatan karakter murid dalam pendidikan. Yang pertama yaitu gemohing. Disebut gemohing merupakan salah satu kearifan lokal dalam bentuk kerjasama seperti bercocok tanam atau kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Yang kedua, awegep. Awegep merupakan satu budaya perdamaian yang biasa digunakan oleh masyarakat Atadei dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan. Kemudian yang ketiga, itu poetali. Poetali merupakan tradisi tolong-menolong dalam bentuk materi ketika ada anggota masyarakat yang mengalami kedukaan atau membuat acara pesta. Kemudian yang terakhir, keempat, dolo-dolo, tradisi dalam bentuk tarian yang berpadu dalam satu kesatuan gerak dan irama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Lanjut Pak Pons. Oke. Yang pertama itu gemohing diaktualisasikan di sekolah dalam bentuk membersihkan kelas atau lingkungan sekolah, diskusi bersama dalam kelompok kecil di kelas. Kemudian pembentukan karakter yang diharapkan yaitu adanya semangat kerjasama, gotong royong, dan membangun kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Yang kedua, awegep diaktualisasikan di sekolah dalam bentuk penyelesaian perselisihan atau perkelahian.
Pembentukan karakter yang diharapkan yaitu saling memaafkan dengan tulus, mengakui perbedaan, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Kemudian yang ketiga, poetali diaktualisasikan di sekolah dalam bentuk saling membantu ketika ada anak yang tidak membawa alat tulis, atau saling membantu ketika ada yang mengalami musibah kedukaan, kemudian saling menuntun antar murid. Pembentukan karakter yang diharapkan menanamkan rasa kepekaan dan kepedulian terhadap sesama yang berkekurangan. Berikutnya, dolo-dolo diaktualisasikan di sekolah dalam bentuk keseragaman gerakan dan irama seperti kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pembentukan karakter yang diharapkan membangun kerjasama dan keharmonisan, kreativitas, kepercayaan diri, dan disiplin. Pertanyaan yang ketiga, itu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi kami menyepakati suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Kita perlu menanamkan nilai-nilai kebudayaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan agar dapat menumbuhkan budi pekerti dan membentuk karakter murid. Kebudayaan juga perlu dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan pendidikan menjadi tempat untuk menjaga dan melestarikan benih-benih kebudayaan. Sekian presentasi saya, hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke Pak Ponsi sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Maria Edelweiss Tuto Lejat. Kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk Ibu Maria. Penjelasannya sangat menarik, pelan-pelan, dan kita upayakan untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Dan selanjutnya pada kesempatan ini saya juga memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, penjelasan, atau mungkin klarifikasi dan lain sebagainya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Saya berikan kesempatan. Yang pertama ada yang angkat tangan dari Pak Yosef Darso Lewat. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang di sini ada kegiatan AWGEP atau dalam penyelesaian masalah atau konflik. Di sini pertanyaan saya, bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah? Apakah guru yang menyelesaikan masalah tersebut atau guru memberikan keterampilan atau kepercayaan diri kepada siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Karena sebuah nilai yang terkandung dalam ini, bagaimana cara kita menerapkan kepada peserta didik. Untuk itu saya minta penjelasan tentang tindakan-tindakan apa saja yang diberikan kepada guru pada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terjadi. Apakah hanya kegiatan permasalahan itu saja, atau dalam AWGEP ini juga ada kegiatan yang menyelesaikan tentang sebuah kegiatan atau kemandirian dari pada peserta didik itu sendiri. Hanya itu saja pertanyaan dari saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Yosef. Pertanyaan yang sangat menipik sekali.
menanyakan tentang kegiatan tradisi budaya Awegep yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Di sini Bapak Yosef mau memperdalam tentang tindakan apa yang bisa diambil oleh seorang guru dalam penyelesaian perselisihan ini, entah di sekolah atau mungkin di luar sekolah. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok 1 untuk bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Yosef dari kelompok 1.